Vaksinasi COVID-19 bagi anak berusia 12 hingga 17 tahun di Kota Tasikmalaya secara regulasi sudah bisa dilaksanakan. Pemkot Tasikmalaya menargetkan vaksinasi terhadap anak dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Saat ini Pemkot Tasikmalaya masih fokus melaksanakan vaksinasi terhadap kelompok berisiko tinggi seperti lansia, pralansia hingga pelayan publik. Program vaksinasi terus digencarkan demi memutus rantai penyebaran COVID-19. Selain menyasar orang dewasa dan lansia, vaksinasi di Kota Tasikmalaya kini mulai menyasar kalangan anak-anak berusia 12 tahun ke atas. Kendati belum bisa dilaksanakan, namun secara regulasi sudah diperbolehkan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, vaksinasi bagi anak-anak di Kota Tasikmalaya rencananya bakal dimulai pada bulan Agustus mendatang karena saat ini pihaknya masih fokus melakukan vaksinasi terhadap kelompok berisiko penularan serta kematian tinggi seperti lansia dan pralansia. Vaksinasi anak, nah memang secara regulasi untuk vaksin anak ini sudah diizinkan untuk usia 12 tahun ke atas sampai dengan lansia. Tapi untuk di Kota Tasik kita masih melaksanakan untuk yang skala prioritas. Yang mana skala prioritas itu? Yang memang punya kelompok risiko tinggi dan memang punya angka kematiannya cukup tinggi, yaitu di kelompok lansia, pralansia dan kelompok masyarakat risiko tinggi, yaitu yang memang mobilitasinya tinggi dan tingkat kematiannya juga cukup tinggi, sehingga sedangkan untuk kasus di bawah pralansia sampai dengan usia remaja dan anak itu tingkat keterpaparannya ada, cuma memang tingkat kematiannya sangat rendah, sehingga kita prioritas untuk memang yang kelompok risiko tinggi dan memang yang punya potensi angka kematiannya cukup tinggi. Nah, kenapa harus demikian? Karena memang dengan suplai vaksin kita juga berpengaruh. Kenapa kita harus mengadakan skala prioritas? Karena kan bergantung kita pada suplai vaksin ini. Kalau suplai vaksinnya bisa maksimal, tentu kita juga bisa maksimal. Uus menambahkan, vaksinasi terhadap tetap di bawah pengawasan dokter, di mana dosis vaksin tidak sama seperti yang disuntikan pada orang dewasa. Sementara terkait teknis vaksinasi terhadap anak, pihaknya akan membentuk tim yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis dalam hingga dokter spesialis anak. Rifki Saibani, Radar TV, melaporkan.